Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Farhana dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Latar belakang. Pemulihan anak gizi buruk memerlukan waktu kurang lebih 6 bulan. Namun, perawatan di layanan rawat inap dapat dilakukan sampai tidak ada komplikasi medis, pitting edema bilateral berkurang dan nafsu makan baik, tanpa melihat status gizi berdasarkan indeks antropometri. Tetapi pemulihan gizi hingga BB per panjang badan ataupun BB per tinggi badan lebih dari -2 standar deviasi ataupun lila lebih dari 12,5 cm dan tanpa pitting edema bilateral dapat tetap dilanjutkan dengan rawat jalan di layanan rawat jalan bila tersedia. Bila tidak tersedia layanan rawat jalan, maka pemulihan gizi hingga sembuh dilakukan di layanan rawat inap. Nah, di sini ada 4 fase perawatan pengobatan pada balita gizi buruk. Yang pertama, fase stabilisasi. Yang kedua, fase transisi. Yang ketiga, fase rehabilitasi. Dan yang terakhir, fase tindak lanjut. Fase stabilisasi merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1 hingga 2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai kondisi klinis anak. Pemantauan pada fase stabilisasi dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital seperti denyut nadi, frekuensi, pernafasan, suhu badan, tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defensi, konsistensi feses, volume urin, dan berat badan. Yang kedua, fase transisi. Fase transisi adalah masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Pemantauan pada fase transisi sama seperti pada fase stabilisasi. Yang ketiga, fase rehabilitasi. Fase ini dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar, pemberian energi sebesar 150 hingga 220 kilogram BB per hari dalam bentuk F100 atau ROTF, bertahap ditambah makanan yang sesuai berat badan, umumnya berlangsung selama 2 hingga 4 minggu. Kemajuan terapi dinilai dari kenaikan berat badan setelah fase transisi dapat mendapatkan F100 atau ROTF. Pemantauan pada fase rehabilitasi dilakukan dengan mencatat asupan formula, kenaikan berat badan, dan pemeriksaan klinis. Fase yang terakhir yaitu fase tindak lanjut. Pada fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan atau PMT. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan ada 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Langkah pertama, mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Semua balita gizi buruk berisiko mengalami hipoglikemia atau kadar gula rendah kurang dari 3 mol per liter ataupun kurang dari 54 mg per desiliter. Nah, jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia dan segera ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa 10% atau setara dengan 1 sendok teh menunjung gula pasir dalam 50 ml air secara oral. Nah, langkah yang kedua itu mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia atau suhu aksilar kurang dari 36 derajat Celcius sering ditemukan pada balita gizi buruk, dan jika ditemukan bersama hipoglikemia menandakan adanya infeksi berat. Cadangan energi anak gizi buruk sangat terbatas sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Cara mencegah dan mengatasi hipotermia dengan menghangatkan tubuh balita dengan tutup seluruh tubuh termasuk menggunakan dengan pakaian dan selimut. Langkah yang ketiga yaitu mencegah dan mengatasi dehidrasi. Pada dehidrasi ringan maupun sedang, tetap upayakan memberikan terapi dehidrasi oral. Apabila tidak mungkin secara oral, cairan diberikan melalui pipa nasogastrik sampai anak bisa minum. Gunakan larutan oralit standar yang telah dimodifikasi dengan mengurangi natrium dan menambah kalium yang lebih dikenal dengan rehydration solution for malnutrition atau dikenal sebagai Resomal. Cara mencegah dan mengatasi dehidrasi, beri Resomal yang terbuat dari oralit yang diencerkan gula pasir, elektrolit maupun mineral mix dan air. Yang pertama, oralit. Pemberian oralit ini pada anak gizi buruk harus direncanakan 2 kali agar kadar natrium menjadi lebih rendah. Untuk menghindari terjadi
retensi air, edema, dan gagal jantung. Yang kedua, gula. Gula untuk menambah energi dapat mencegah dan mencegah hipoglikemia. Yang ketiga, larutan elektrolit ataupun mineral mix diberikan untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit dan seperti kalium, magnesium, krom, dan zinc. Langkah yang keempat yaitu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Tata laksananya yang pertama, untuk mengatasi gangguan elektrolit diberikan kalium yang sudah terkandung di dalam larutan mineral mix yang ditambahkan ke dalam F75, F100 ataupun resomal. Yang kedua, gunakan larutan resomal untuk dehidrasi. Langkah yang kelima, mengobati infeksi. Tata laksananya, yang pertama, berikan kepada semua balita gizi buruk antibiotik dengan spektrum luas. Bila balita sebelumnya dirawat inap, maka pemberian antibiotik merupakan lanjutan dari pengobatan sebelumnya dirawat inap. Yang kedua, imunisasi campak jika balita berusia lebih dari 6 bulan dan belum pernah diimunisasi atau mendapatkan imunisasi campak sebelum usia 9 bulan. Imunisasi ditunda bila balita dalam keadaan shock. Nah, pilihan antibiotik spektrum luas. Yang pertama, berikan amoxicillin sebanyak 15 mg per kilogram berat badan per oral setiap 8 jam selama 5 hari. Nah, untuk bayi dengan berat badan kurang dari 3 kg, dosis amoxicillin 15 mg per kilogram BB per oral setiap 12 jam selama 5 hari. Kedua, berikan terapi untuk penyakit infeksi sesuai dengan standar terapi yang berlaku seperti TB dan HIV. Langkah yang keenam, memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral, meskipun sering ditemukan anemia. Zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal atau fase stabilisasi dan transisi. Zat besi baru diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya, biasanya pada minggu kedua mulai fase rehabilitasi. Zat besi dapat memperberat infeksi bila diberikan terlalu dini. Pemberian zat gizi mikro sama dengan penjelasan sebelumnya. Bila balita gizi buruk mendapat perut dengan komposisi sesuai dengan rekomendasi WHO, maka tidak perlu diberikan suplementasi zat gizi mikro lagi, kecuali ditemukan tanda klinis kekurangan vitamin A pada mata ataupun ada riwayat menderita campak dalam 3 bulan terakhir, maka balita diberi suplementasi vitamin A dosis tinggi sesuai umur. Langkah yang ketujuh, memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Ini diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Langkah yang ke-8, memberikan makanan untuk tumbuh kejar. Pada fase rehabilitasi, terjadi replesi atau yang disebut dengan pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Diberikan energi sebesar 150 hingga 220 kilokalori kilogram berat badan per hari, proteinnya itu 4-6 gram per kilogram BB per hari. Terapi gizi yang diberikan dapat berupa F100 atau ROT yang diberikan secara bertahap ditambah makanan padat bergizi. Yang kesembilan, memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Stimulasi ini diberikan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak terhadap 4 aspek kemampuan dasar, yaitu kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak halus, kemampuan berbicara dan bahasa, serta kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Stimulasi struktur dilakukan secara intensif setiap hari selama 15-30 menit. Langkah yang terakhir, mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Persiapan untuk tindak lanjut di rumah dapat dilakukan sejak anak dirawat inap. Misalnya, melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Kriteria sembuh dari gizi buruk itu apabila berat badan per tinggi badan atau berat badan per panjang badan lebih dari -2 standar deviasi dan nilainya itu lebih dari 12,5 cm dan tidak ada pitting edema bilateral. Bila balita keluar dari layanan rawat inap setelah sembuh sesuai kriteria di atas, maka dianjurkan kontrol teratur setelah pulang 1 kali seminggu pada bulan pertama, 1 kali 2 minggu pada bulan kedua, selanjutnya dan seterusnya. Selain itu juga melengkapi imunisasi dasar ataupun ulangan program PPI atau program pengembangan imunisasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan, yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.